bestseller Tour Travel Revolution, rekor muri nasional tahun 2015 dan 2020. Beliau juga pernah mendapatkan Best Job Creation pada Kementerian Koperasi dan juga UKM tahun 2018. Nah, dari profilnya saja kita sudah tahu kan kalau beliau ini adalah orang yang sangat hebat, orang-orang yang sangat bisa kita jadikan contoh untuk ke depannya. Jadi, tanpa lama-lama lagi, langsung saja kita sambut narasumber kita, Pak Ardans, untuk menyampaikan materinya. Kepada Pak Ardans, kami persilahkan. Baik teman-teman, mungkin sepertinya Pak Ardensnya belum join ya. Jadi mungkin teman-teman semuanya bisa mengganti dulu nih. Kayaknya tadi aku lihat beberapa ada yang belum mengganti format nama di Zoom. Jadi buat teman-teman bisa langsung ganti nama formatnya, yaitu nama underscore instansi, dan juga buat teman-teman yang berkenan dan mungkin bisa eh, untuk menggunakan virtual background pada malam ini. Terima kasih. Baik, sepertinya Pak Ardan sudah join ya. Halo Bapak, selamat malam. Apa kabar Pak Ardan? Ya, selamat malam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat dahsyat. Apa kabar buat semuanya? Baik, Alhamdulillah. Mungkin Pak Ardan bisa langsung memaparkan materi ini Pak. Saya juga tadi sudah membacakan CV Pak Ardan yang sangat-sangat keren ini ya. Sudah menjadi penulis buku mega bestseller dan juga pernah mendapatkan Best Job Creation gitu ya. Mungkin teman-teman semuanya juga udah pada penasaran nih tentang materi apa yang akan Bapak bawakan pada malam hari ini. Mungkin uh, saya persilakan saja untuk Pak Ardens menyampaikan materi pada malam hari ini. Silakan Pak. Baik. Oke, terima kasih Mbak Ica dan terima kasih juga buat LMS Group ya yang sudah mengundang ke acara ini. Bangga bisa gabung nih bersama para entrepreneur nih tentunya ya. Tapi ada juga yang mahasiswa yang tadi ya. Makasih juga Mbak Takia ya, Bu Takia yang sudah mengundang dan alhamdulillah pas tepat waktu nih baru sampai ya di rumah langsung bisa Zoom ya. Alhamdulillah pas ya. Dan ini ya kenalan dulu ya. Tak kenal maka tak harum, tak kenal maka tak sayang. Jadi mungkin semoga menjadi inspirasi gitu ya. Karena sayanya dulunya ini adalah anak perantauan. Siapa yang anak perantauan? Siapa anak kos? Boleh komen. Siapa di sini anak kos? Ada? Anak kos itu makanannya enak-enak ya. Rendang, apalagi gulai gitu ya. Tapi Indomie. Biasanya gitu rasanya aja gitu ya. Siapa yang anak kos di sini? Nggak ada ya, pengusaha semua kayaknya gitu. Oh, saya ada. Baik ya. Saya anak kos, anak perantauan dari Pasuruan, ada yang Jawa Timur. Siapa yang Jawa Timur sini? Saya dari Pasuruan, Jawa Timur, merantau ke Jakarta semula bukan sebagai pengusaha, tapi sebagai anak band ya. Dulu rambutnya merah ini. Sudah luntur ya. Kemudian anak band butuh modal buat rekaman ya, sampai ngutang ya karena anak kos belum punya modal buat rekaman, ngutangnya sampai 200 juta waktu itu ya. Ngutangnya sampai 200 juta. Alhamdulillah modal terkumpul ya, ngutangnya ke IMF. Tahu kan IMF? Siapa yang tahu IMF? IMF apa? Bukan Bank Dunia, bukan. Istri mertua family. Jadi kan sebelum ke bank yang lain ya itu dulu ya istri mertua family. Kemudian terkumpul utangnya 200 juta modalnya. Kemudian kita ngutang, rekaman selesai, tinggal launching album. Alhamdulillah bandnya bubar. Nah lo gimana itu ya?
Akhirnya gimana di Jakarta udah utang masa balik lagi kampung Pasuruan ya. Akhirnya merintis usaha tiket pesawat ya dari kamar kos. Saya jualan untungnya sedikit, tapi di situ saya belajar. Ternyata sedikit itu nggak apa-apa teman-teman. Yang penting kali banyak kali sering. Nah, disitulah peran teknologi diperlukan juga ya. Bagaimana ketika saya jualan tiket, ya saya kencengin usahanya, income-nya banyak. Bagaimana ketika saya nggak jualan tiket tapi income tetap banyak? Itu perlu teknologi gitu ya. Ahlinya teknologi ada LMS Group ini ya. Nah, jadi saya membuat sistem ya, nanti akan kita sharingkan strategi brand saya di perusahaan saya, Tour Travel Revolution, mengembangkan mulai dari kamar kos, karyawannya saya sendiri, saya dulu CEO, Chief Everything Officer, OB-nya saya sendiri, sekretaris saya sendiri, marketing saya sendiri, semuanya gitu ya. Hingga alhamdulillah berkembang seperti sekarang. Alhamdulillah sekarang di Tour Travel Revolution sudah memiliki lebih dari 400 cabang ya di seluruh Indonesia dan sudah ribuan mitra di seluruh Indonesia ya. Tentunya itu adalah sebuah proses dan jangan lupa terus manfaatkan teknologi ya. Jangan kudet ya, tapi terus update ya. Nah, mungkin ada yang bilang, Pak, saya itu apa gaptek ya. Gaptek adalah yang kurang praktek. Tapi kalau teman-teman sering praktek seperti anak band seperti saya, ya, karena sering praktek jadinya high tech. Ya, gitu ya. High tech itu karena sering praktek aja, gitu ya. Bahkan saya sekarang punya perusahaan IT, saya pun nggak begitu detail paham mengenai IT. Tapi kalau saya wawancarai semua IT saya, rata-rata itu mereka itu otodidak belajarnya, gitu ya, karena sering praktek. Jadi teman-teman nggak usah ini ya pesimis. Wah saya ini gaptek, saya dari kampung. Tapi kalau teman-teman sering praktek, insya Allah menjadi high tech ya. Mungkin dari Mbak Ica saya sudah ke host belum ya? Bagaimana Pak? Maaf. Belum ke host, mau nampilkan slide. Oh, sebentar. Tapi sebelum saya tampilkan slide, silakan. Kalau ada pertanyaan juga boleh. Yuk, ada pertanyaan seputar materi. Mungkin sudah dapat spill ininya ya. Eh, sekilas mengenai tema hari ini. Silakan yuk. Salam kenal, ada Kak Tiwi Bandung, ya. Ada Kak Rizky. Yang lain mana nih, gitu ya? Yang lain mana nih? Saya sambil persiapan ini dulu ya. Nampilkan slide dulu. Salam hadir. Oke. Siapa yang mau belajar? Boleh komen saya. Bagaimana dari kamar kos hingga omset naik ribuan persen, gitu ya. Ayo ketik saya. Nah gini dong, berarti ada orangnya ini ya. Khawatirnya eh, chatbot semua ini pesertanya. Enggak, ternyata orang-orang benernya buta Kia ya. Luar biasa. Salam kenal teman-teman ya. Jadi nanti kalau ketemu di Jakarta atau ketemu di mana itu karena saya itu tiap Sabtu Minggu itu udah jalan kemana-mana ya. Senin sampai Jumat di mana di rumah. Enak banget ya. Di rumah Sabtu Minggu saya keliling. Ini udah packing ya. Insya Allah jam 2 dini hari terbang ke Ternate lanjut Wedah ya di Maluku gitu ya. Siapa yang pernah ke Wedah ke Ternate uang Rp1.000 itu ada di situ ya. Nah itulah enaknya kita kalau punya bisnis ya kita bebas mau kemana gitu ya. Apalagi punya bisnis tour travel jadi kita sambil jalan-jalan malah dapat duit. Siap selamat malam bergabung. Oke ya izin saya tampilkan slide-nya. Nanti yang mau slide-nya boleh nanti bisa minta admin ya. Mungkin ada syarat-syarat tertentu ya. Jadi nggak perlu dicatat, yang penting didengar dulu ya. Didengar. Yang penting apa? Dipraktekkan. Itu yang paling penting gitu ya. Karena ilmunya kalau 1.000, actionnya 0, hasilnya 1.000 kali 0, 0 teman-teman. Ya, jadi praktek itu sangat luar biasa ya. Harus berani praktek. Karena untuk awal-awal mula untuk mau bisnis tuh takut gagal ya. Emang pernah sukses? Kan baru mulai gitu ya. Justru untuk masih muda, ya coba aja. Yang penting bukan trial error, tapi trial and learn gitu ya. Ini ya profil saya di Tour Travel Revolution. Dulu saya sebagai CEO-nya dan sebagai founder, sebagai owner juga ya di Tour Travel Revolution yang insya Allah kita akan belajar bareng hari ini bagaimana strategi bisnis terus tumbuh bersaing di era digital. Nah, karena saat ini era digital luar biasa, bahkan jauh-jauh tahun lalu ya ada sekitar 15 tahun lalu mungkin ya Bill Gates sudah mengingatkan, tahu Bill Gates ya?
salah satu orang terkaya dunia juga ya, perusahaan Microsoft ya. Microsoft ya bilang jika bisnis Anda nggak ada di internet, siap-siap bangkrut gampangnya gitu. Ya, gitu ya. Siapa di sini yang belum punya website? Punya bisnis tapi nggak punya website? Nah, komen. Siapa yang sudah komen? Sekarang bikin website 5 menit jadi. Enak banget ya. Apalagi kalau menggunakan AI, makin banget, makin cepat gitu ya. Bikin HTML pun pakai apa? Saya pakai Gemini Canvas gitu ya. Wah, cepet banget bikin landing page sebagainya gitu ya. Dulu bisa satu web 1 hari gitu ya. Sekarang 5 menit jadi gitu ya. Jadi manfaatkan teknologi teman-teman gitu ya. Dan kalau teman-teman lagi di Jakarta boleh mampir ini di kantor saya, bukan di kamar kos ya. Tapi alhamdulillah sekarang di Tower 165 di Jalan Simatupang ya, lantai 19 ya. Kalau di Surabaya kantor milik sendiri, kalau Surabaya ada di Mall Cito ya. Di Mall Cito ada beberapa kantor juga di Jakarta, cuma yang kita tampilkan Jakarta di sini ya, di 165 lantai 11 dan di Mall Cito. Dan Total Revolution ini sudah member Astindo, semua asosiasi sudah ikut ya. Jadi itu berarti secara legalitas insya Allah sudah aman. Karena syarat menjadi member mereka ini harus lengkap legalitas ya. Dan alhamdulillah kami sudah tersebar di seluruh Indonesia. Itu berarti siap sinergi dengan teman-teman semua di sini ya. Nah, jadi teman-teman punya produk apa, coba saya tawarkan ke para mitra saya ya. Jadi dari Sabang sampai Merauke ada mitra member TTR di seluruh Indonesia. Adapun mereka brandnya menggunakan brand masing-masing. Jadi Total Revolution menyediakan sistemnya gitu ya. Nanti kita bahas di pola strateginya gitu ya. Dan apa sih yang kita jual? Nah, ini bisnis kita jualan ini aja, tiket, loket, paket ya. Jangan nambah tiket yang lain ya. Burket bukan ya. Jadi tiket apa aja? Pesawat ya, kereta api ya, apalagi pelni dan sebagainya. Loket buat bayar-bayar, bayar listrik, bayar pulsa, bayar PBB dan sebagainya ya. Ini udah kebutuhan pokok ini ya. Pasti teman-teman tiap bulan ngisi pulsa dan sebagainya ya, bayar bulan dan sebagainya, listrik ya. Itu adalah lini bisnis saya juga ini ya. Dan paket itu kirim barang dan ekspedisi. Alhamdulillah ini sangat membantu ketika pandemi, ketika travel lockdown, ekspedisinya tumbuh luar biasa. Kenapa? Kami punya sistem ini karena kami punya perusahaan IT juga yang satu produknya adalah Tour Travel Revolution ya. Dan ini karena di spill di apa brosur ya, founder Tour Revolution, founder Umal 5C, apa itu 5C ya ini ya. Jadi kalau teman-teman mau umroh, itu bisa berangkat dulu, bayar setelah pulang nih bisa. Kan ada COD, ada kredit syariah gitu ya. Nah, kemudian ada charity juga, harga umroh yang khusus marbut masjid, khusus yang berangkat umroh, harganya murah banget gitu ya. Di 20 juta udah all in, itu murah banget. Belum ada harga gitu ya, karena kosnya charity. Dan ada juga Safari ya, yang di spill di brosur. Safari ini marketplace tour ya. Jadi teman-teman kalau punya paket tour boleh di-upload di Safari gitu ya. Tapi tentunya ada seleksi dulu ya gitu ya. Dan nanti para mitra kami yang ribuan, mereka jualan paket tournya cukup sparling. Inilah teknologi gitu ya. Kebayang kalau tiap member harus bikin website sendiri gitu ya. Harus bikin landing page sendiri. Cukup login ke Safaria, ambil linknya, referral, sebarkan ke customer-nya masing-masing. Dan bagi member baru pun ya, bagi mitra baru pun, insya Allah bisa closing. Kenapa? Ketika ada yang register di web Safaria, itu nanti di notifikasi WA ke customer, ke pengundang, termasuk ke CS Safaria. Nanti yang bantu follow up dari CS kami sampai closing. Menarik ya, gitu ya. Jadi itulah yang strategi yang kita buat. Jadi memudahkan para mitra. Yang penting mitra cukup jualan ya, jualan sebar link gitu ya. Dan ini kita langkah strateginya ya. Jadi 3 langkah strategis ya, boleh di capture, boleh mau minta slide-nya pun juga boleh gitu ya. Rekamannya boleh minta juga nggak? Saya juga mau rekamannya. Ya, jadi 3 langkah strategis ya untuk menarik customer dan memperoleh customer ya. Yang pertama adalah yang kami lakukan adalah membangun keagenan. Ini adalah strategi gerilya ya. Kita kan punya nenek moyang perangnya pakai apa? Bambu runcing yang gerilya gitu ya. Maksudnya bagaimana? Jadi alhamdulillah saya jadikan berapa rumah di bahkan ribuan rumah di Indonesia itu adalah member TTR. Jadi ketika ada di sebuah rumah kita saya izin pakai namanya Mbak Ica misalkan ya. Misalkan Mbak Ica adalah agen Tour Travel Revolution gitu ya. Pertanyaannya ya, kira-kira ibunya Mbak Ica, bapaknya Mbak Ica, kalau beli tiket kemana? Ke Traveloka apa ke Mbak Ica, apa ke tiket.com? Yuk jawab, komen, yuk. Boleh dong komen-komen kita nggak tajam dulu ya. Kira-kira ke siapa nih? Ayo, kira-kira ke siapa? Kalau yang bertanya panjang nanti kita jawab di sesi akhir ya.
Ayo ke siapa? Mbak Ica deh, saya tanyain. Mbak Ica, ketika Mbak Ica jualan tiket, nah, kira-kira eh, orang tuanya, bapak ibunya beli tiketnya ke Mbak Ica apa ke travel kah? Ada ke tiket.com. Anaknya jual Kayak- tiket nih. Kayaknya ke saya sih, Pak. Iya, Mbak Ica, itulah yang saya laksanakan gitu ya. Wah, dajak agoda. Yang ditanyakan malah ya boleh namanya juga pendapat gitu ya. Itulah yang data statistik kami. Ternyata ketika ada sebuah rumah jualan tiket ya, apalagi harganya sama bakal lebih murah gitu ya, karena ada komisi kan. Kalau sekarang di travel online kan ada processing fee lebih mahal gitu ya. Tapi kalau dengan sistem TTR malah dapat komisi gitu ya. Jadi akan beli ke anaknya atau ke mantannya gitu ya, atau ke temannya. Jadi itulah kekuatan relasi. Karena setiap orang itu punya profil masing-masing. Nah, itu yang kami lakukan adalah membangun keagenan. Cara yang sama dipakai siapa? Briling. Nah, coba, ada kan bank di desa-desa pakai spanduk gitu ya. Kenapa? Kalau udah di rumah ada bank, udah dipakai dalam sama rumah tadi ya. Baik ke tetangga dan sebagainya. Apalagi kita jalankan strategi berikutnya, ada gathering dan sebagainya, makin dahsyat. Aduh, kemantan. Gitu ya. Jadi kita bikin pak agenan dengan cara ada yang gratis ya, misalkan buat mahasiswa mungkin yang bukan SMA buat belajar dulu ya, ingin berbayar karena berbayar supaya lebih serius ya. Kalau berbayar itu cenderung lebih aktif karena kalau misalkan gratis kadang-kadang nggak dihargai, dikasih sistem nggak digunakan ya. Tapi yang berbayar terbukti statistiknya ternyata lebih bagus gitu ya. Makanya jangan mau mental gratisan terus gitu ya. Karena kalau sudah berbayar itu teman-teman lebih serius, bahkan dua rius gitu ya. Yang penting PR-nya bagaimana balik modal dulu gitu ya. Alhamdulillah itu yang terjadi di keagenan yang saya jalankan gitu ya. Jadi ada agen, distributor cabang. Tentunya di 3 paket ini berbeda mengenai profit sharing-nya, mengenai pelatihannya. Itu yang saya lakukan, itu membangun keagenan. Ketika travel tetangga budget iklannya miliaran rupiah, mungkin saya pernah lihat sampai 3 miliar per bulan. Ya betul itu ya. Itu iklannya untuk travel online 3 miliar per bulan. Sementara di kami TTR, ada yang tahu? 0 rupiah. Kenapa yang promosi para mitra gitu ya? 0 rupiah gitu ya. Nah, itu ya jadi strateginya membangun keagenan. Kalau teman-teman gampangannya afiliasi ya, membangun afiliasi gitu ya. Berikutnya adalah kita pelatihan ya. Jadi punya mitra jangan dilepas, jangan dibinasakan, dibina beneran ya. Jadi kasih pelatihan di Zoom atau ajak ketemuan kopdar atau sekedar ngopi gitu ya. Atau di hotel bikin event pelatihan dan sebagainya. Ini membuat member kita makin dahsyat dalam mempromosikan bisnis kita dan semakin loyal ya. Karena ada yang lebih indah dari bisnis itu sendiri adalah persahabatan atau persaudaraan. Dengan ada pelatihan kita ketemu di sini. Nah, itu ya. Jadi pelatihan kita galakan dan yang berikutnya adalah kita bangun roadshow ya. Kita keliling. Karena mitra kami sudah tersebar di seluruh Indonesia kan. Kita sambil keliling nih nyapa. Besok saya nyapa member yang di Ternate ya. Lusa di Wedah. Minggu depan lagi ke kemarin Sukabumi saya, Sukabumi gitu ya. Lumayan macet Sukabumi kemarin ya. Kemudian akhirnya minggu depan lagi mungkin ke Manado dan sebagainya. Tiap Sabtu Minggu selalu keliling dalam rangka roadshow keliling Indonesia ya. Seminar, pelatihan, dan kopdar. Gitu. Dan ada chat Japri ya. Oh, Dorpes, siap. Nih, nanti mungkin ada kuis juga nggak ini? Kalau ada kuis nanti adanya buku saya ya, buku Tour Travel Revolution boleh. Nanti boleh request ke panitia mau berapa buku, nanti kita share juga ya. Oke, dan ini adalah 3 langkah strategis yang kami bangun adalah untuk menarik customer dan mempertahankan customer. Inilah inti bisnis. Bagaimana teman-teman itu bisa punya customer dan mempertahankan customer. 2 hal ini harus dilakukan. Dan biasanya cost yang murah adalah yang mempertahankan customer. Kalau menarik customer, create customer, butuh iklan dan sebagainya, pengenalan, itu costnya lebih besar. Makanya jangan lupa juga customer yang ada dirawat. Ya, bagaimana cara merawatnya? Itu yang kami gunakan adalah CRM strategi. Siapa yang tahu CRM? Komen, ayo. Apa kepanjangan dari CRM? Yo. Wah, kopi saya udah datang nih ya. Alhamdulillah. Oke. Buku saya ada nggak di sini ya? Oh, ini buku saya nanti. Ya, panitia mau dikasih berapa bukunya panitia? Ayo. Nah, betul saya penulisnya, jadi nggak apa-apa bagi-bagi ya. Siapa tahu bermanfaat ilmunya. Ambil sudah mega bestseller bukunya. Saya tahu Pak. Wah, luar biasa ya. Yang jawab dari panitia ini. Yes, customer relationship management. Bagaimana
Teman-teman itu menyapa customer lah gampangannya ya, mengelola manajemen data pelanggan ya, mengelola dan manajemen data pelanggan. Ini penting banget. Yang pertama apa kuncinya? Fast respon. Ya, itu ya. Karena kadang-kadang dia belum jadi customer nih, baru tanya-tanya. Ketika dia tanya-tanya, wah belum beli aja responnya lama, apalagi sudah beli gitu ya. Gitu ya. Jadi pentingnya adalah fast respon ya. Dan yang kedua adalah saatnya punya customer service yang hybrid. Siapa yang tahu customer hybrid ya? Jadi ya dijawab manusia juga, dijawab AI juga. Kalau dulu kan kalau AI ya AI gitu ya. Kemudian kalau manusia ya manusia. Sekarang bisa digabung. Ya, nanti tanya ke LMS ya. LMS apa LMS ya? Kalau band elemen ya. Jadi tadi tanya gimana punya AI yang bisa kadang jadi manusia, kadang jadi AI gitu ya. Jadi bisa hybrid gitu ya. Jadi AI jalan, kemudian manusia juga jalan. Ini sangat membantu banget ya, karena kalau customer AI itu multi bahasa, luar biasa gitu ya. Multi bahasa, misalkan kita punya buku nih, buku TTR misalkan, mana buku tadi? Ada buku berapa halaman nih? Ada 100 halaman lebih gitu ya. Ada buku lagi. Total misalkan kita punya file 10 buku PDF ya. 10 file PDF kita upload ya ke AI, maka dalam waktu hitungan menit dia bisa menjawab seluruh isi buku. Dahsyat. Nah, itu. Kalau manusia mungkin butuh berapa bulan tuh belajar gitu ya. Jadi harus combine ya. Tapi kekurangan di AI itu adalah perasaan. Nah, leadership itu nggak ada di AI ya. Makanya kalau teman-teman nggak menguasai leadership, nggak menguasai peka sama orang, hubungan relation, teman-teman akan digantikan oleh AI. Ya, leadership penting, terutama dalam memimpin diri ya. Nah, memimpin diri itu seperti apa ya? Kita menghargai diri ya, yang orang yang kita cintai pertama kali adalah diri kita gitu ya, dari segi pakaian mungkin ya, dari segi makan makan yang bergizi, tubuh kita butuh makan yang bergizi gitu ya, mental juga butuh mental yang bergizi gitu ya, kemudian dari pakaian pun butuh pakaian yang sekiranya orang itu wah ini seorang profesional gitu ya, jangan sampai kemana-mana hanya pakai kaos you can see dan sebagainya, orang memandangnya ya kurang bagus gitu ya. Dan itu adalah sebagai branding teman-teman ya. Jadi terutama adalah diri sendiri yang perlu diperhatikan. Dan berikutnya adalah kita buat tutorialnya ya. Jadi ketika customer kita nggak dilayani oleh CS, dia bisa baca video, dia bisa baca PDF kita mungkin, atau buku panduan. Jadi ini adalah SOP-nya. Jadi siapapun karyawannya, ketika SOP jadi, tutorial lengkap, insya Allah jalan. Nah, beda kalau teman-teman tergantung pada satu orang. Ketika dia resign, udah selesai tuh. Ganti orang lagi, branding lagi dia. Siapkan SOP-nya. Berupa video, berupa PDF ya. Jadi siapapun karyawannya, tutorialnya sudah ready. Jadi teman-teman ya, dalam CRM strategi. Tentunya bagaimana nanti cara meningkatkan penjualannya ya. Ini kita bongkar. Ini rahasia ya, jangan bilang siapa-siapa. Jadi strategi penjualannya adalah ini waktu gathering ya. Jadi pertama melalui webinar ya, melalui seminar itu yang kami lakukan. Kenapa? Karena survei membuktikan orang tidak beli biasanya karena tidak tahu atau karena kurang teredukasi dengan baik ya. Apa manfaatnya produk ini? Dengan adanya webinar, dengan adanya seminar, maka mereka bisa mengerti, oh produk ini fungsinya ini, oh benefitnya ini, oh ternyata manfaatnya gini, oh saya perlu seperti ini. Gitu ya. Jadi kita adakan webinar dan seminar dalam rangka untuk mengedukasi. Dan apa strategi kami? Kami membuat platform digital. Ya, yang pertama Semwall ini adalah singkatan dari Seminar Online dan Daring. Ini webinar 24 jam, gitu ya. Ada yang bicara saya. Jadi saya setiap hari itu bicara di 3 event, 3 tema ya. Hampir tiap jam ada. Tapi itu sudah AI ya. Jadi yang jawab itu AI juga. Itu namanya disable. Jadi fungsinya mereka teredukasi. Kenapa kita launching ini? Karena kadang-kadang kita punya jadwal, customer-nya nggak bisa ya. Kadang-kadang customer-nya bisa, trainernya nggak bisa. Makanya kita hadirkan website yang autopilot ini ya untuk webinar. Dan ada lagi tour CRM ya untuk belas WA, belas email itu juga penting era sekarang ya daripada japri satu-satu. Ini fungsinya buat apa? Ketika lebaran, ketika hari-hari besar, ketika ulang tahun disapa customer-nya. Gitu ya. Jadi bukan ngeblas itu buat jualan broadcast, beli apa mobil ini ya, diskon, bukan buat itu ya. Itu marketing ini ya, spam ini. Tapi buat menyapa customer. Misalkan nih, ketika punya
bengkel ya. Ketika 2 bulan disapa lagi, halo apa kabar Pak, sehat ya Pak. Padahal cuma nyapa gitu, akhirnya terjadi order. Oh iya, mobil saya waktunya servis nih ya gitu ya. Jadi hanya disapa saat ulang tahun, disapa saat Lebaran, hari besar dan hari Jumat misalkan selamat Jumat berkah dan sebagainya gitu ya. Itulah salah satu fungsi tool CRM untuk WA dan email gitu ya. Kemudian ada customer service AI, itu ada yang gratis, ada yang berbayar gitu ya. Jadi ini strategi saya juga. Jadi apa itu AI untuk customer itu chat dengan AI silakan dijawab dengan AI gratis. Tapi ada juga yang berbayar ya. Jadi yang bisa chat nggak tahu di LMS mungkin udah ada ya. Jadi ketika ada chat dengan AI ini, kalau nomornya nggak terdaftar nggak jawab karena kuotanya kan mahal AI betul ya. Jadi yang hanya bisa chat dengan AI saya itu hanya yang berbayar langganan bulanan. Nah, kenapa mereka mau berbayar? Karena kontennya adalah materi-materi ilmu, gitu ya, tentang pengembangan diri, tentang cara meningkatkan potensi di public speaking dan sebagainya. Itu materinya ada di sana. Jadi mereka mau berbayar bulanan, gitu ya. Nah, gitu ya. Tapi yang bisa chat hanya nomor yang terdaftar, ya. Inilah platform beberapa yang saya gunakan di Total Revolution. Alhamdulillah dahsyat luar biasa ya, naik omset sampai ribuan persen. Dan berikutnya promosinya pakai apa? Simple, ini paling teman-teman juga pakai ya. Kita pakai Meta Ads ya. Apalagi sekarang Meta Ads kan gampang banget ya iklannya. Kalau dulu kita harus nyetingnya lama. Sekarang yang penting kita tulis saja target marketnya di brosur, target marketnya di caption, ke trigger tuh orang-orang yang kita inginkan ya. Apalagi kalau konsisten, itu lama-lama oleh Meta yang punya algoritma AI-nya akan mencarikan orang-orang yang kita butuhkan. Itu keren banget sekarang, mudah banget untuk iklan di Meta Ads ya. Juga live TikTok ini juga menarik ya. Jadi live TikTok itu semacam podcast tapi online, tapi bisa dikomentari langsung live, bisa tanya jawab langsung, itu podcast ya. Siapa yang pernah live TikTok? Kalau belum pernah, sayang banget tuh ya. Nah, kalau mau belajar boleh, kita juga ada akademinya ya buat TikTok Trainer ya. Kalau mau belajar nanti bisa hubungi panitia. Ada juga WIMI Blast dan Castle Gathering. Jadi kita kumpulin members sekedar senang-senang, fun ya. Nggak bahas bisnis kadang-kadang ya. Hanya bahas hiburan, game dan sebagainya. Itu juga meningkatkan penjualan juga. Kenapa? Engagement ya. Ada hubungan relationship, kemudian kita bisa saling menyapa. Nah, ternyata di situ juga meningkatkan penjualan juga. Karena member makin loyal ya, mitra makin loyal, diadakan customer gathering ya. Mungkin itu sharing dari saya ya. Cukup sekian dan terima gaji. Terima kasih gitu ya. Aura kasih kemana gitu ya. Oke, silakan. Sekarang saatnya sesi tanya jawab ya. Ya, betul. Mungkin buat teman-teman semuanya nih, buat udah menyimpan pertanyaan dari tadi, bisa langsung raise hand dan Yuk. bertanya langsung ke Pak Ardan. Sekarang nantinya bakal ada door prize. Untuk 2 penanya terbaik itu bakal dapat e-money dan juga buku dari Pak Ardan, Ya, boleh. dan 3 penanya terbaik lainnya akan mendapatkan buku juga dari Pak Ardan. Jadi buat teman-teman yang udah menyimpan pertanyaan nih dari tadi, mungkin bisa langsung raise hand, siapa cepat dia dapat ya. Jadi buat teman-teman langsung raise hand aja, nggak usah tulis di komentar ya, biar ngobrol langsung nih sama Pak Ardas kan, biar enak juga ngobrolnya. Jadi buat teman-teman bisa langsung raise hand aja. Yuk, pakai suara boleh. Tinggal angkat tangan ya, jangan angkat kaki lift ya. Yuk, silakan teman-teman, mau bertanya apa yuk? Izin bertanya. Izin bertanya, Izin Bapak. bertanya, Pak. Saya Oke, boleh. Dengan siapa namanya dan kota mana? Yo. saya udah izin bertanya. Saya udah Kak izin bertanya. Kak Oda, dari kota mana Kak Oda? Iya, saya izin bertanya Kak. Untuk itu tuh Dari apa kota mana? strategi Kak Oda terbaik dari kota mana? Jakarta? Oh, Jakarta. Oh, Jakarta. Siap. Pertanyaannya, monggo. Apa strategi terbaik untuk merespon calon pelanggan yang melakukan ghosting setelah menanyakan rincian harga Kak? Kemudian untuk meningkatkan penjualan saat ini tuh secara cepat mana yang lebih efektif antara iklan berbayar atau fokus pada konten viral? Kemudian yang terakhir, di era instan ini mana yang lebih krusial antara membalas pesan dalam hitungan detik dengan jawaban template atau membalas sedikit lebih lama tapi dengan penawaran yang personal Kak? Terima kasih. Personal atau lama ya? Oke, luar biasa pertanyaan. Boleh kasih plus buat Mbak Oda ya. Wah, ini pertanyaan marketingnya udah 7.0 ini ya. Sekarang udah 7.0 gitu ya.
Jadi mengenai customer, mengenai yang ghosting gitu ya. Jadi teman-teman ketika ada customer ya, jadi teman-teman fokusnya adalah the power of ikhtiar. Apa? The power of ikhtiar. Karena tugas teman-teman adalah ikhtiar dengan sebaik-baiknya. Hasil itu ranahnya siapa? Ayo. Hasil ranahnya siapa? Manusia apa Tuhan? Gak ada ranah 1% manusia. Gak ada. Ya, Hasil ranah persen manusia 1% pun 0,1% nggak ada. Yang ada adalah ranahnya Tuhan. Ya, tugas kita hanya ikhtiar. Ya, dan ada statistiknya, jangan khawatir. Ya, ada statistiknya. Ketika kita presentasi dengan target market dengan sungguh-sungguh, 7 orang, berapa orang? 7 orang biasanya satu beli. Dicoba. Ini sudah berkali-kali tim marketing kami praktekkan ya. Presentasi dengan sungguh-sungguh kepada target market yang tepat. Tapi kalau target market nggak tepat ya selesai ya. Kita di ghosting, di PHP gitu ya. Nanti kan teman-teman bisa menyeleksi dulu target marketnya siapa. Jadi ketika punya produk, cari dulu si kira-kira siapa sih yang beli saya produk saya ini. Misalkan nih jual popok bayi, yang pakai siapa? Bayi. Oh, berarti target marketnya bayi. Ya udah jualan pada bayi. Nah ngerti gitu. Jualan pada siapa? Ibunya ya. Jadi tentukan target market dulu, kemudian lakukan dengan penawaran yang sungguh-sungguh, 7 insya Allah closing. Adapun kalau ghosting, ya itu bagian dari ikhtiar. Oh yes, satu ghosting, satu nggak beli, 6 lagi. Coba. Tapi kalau teman-teman udah rezekinya bagus, baru 2 udah closing. Nah itu ada statistiknya, jangan khawatir ya. Hukum marketing itu ada hukum statistik. Kalau nggak percaya, coba ya. The power of 7 ya. 7 kali, ternyata satu. Kalau Pareto itu 10-3-1. Nawarkan 10 orang, 3 nanti yang serius ya. Coba teman-teman bisa buktikan hukum marketing ini ya. Nawarin 10 orang, 3 yang serius, 1 yang bayar. Itu. Ada statistiknya dan ini sudah disepakati mazhab-mazhab marketing gitu ya. Kalau nggak percaya coba praktekkan. Tapi pastikan itu sesuai dengan target market. Kemudian mau iklannya mau yang berbayar apa konten viral. Kalau misalkan dua-duanya kenapa salah satu gitu ya. Kalau bisa dua-duanya satu tergantung keadaan teman-teman. Kalau misalkan ada budget ya berbayar gitu ya. Karena kalau teman-teman mengawal di live TikTok biasanya pesertanya sepi gitu ya. Ketika berbayar maka 100 orang lebih betul ya. Untuk awal lama-lama udah banyak follow yang follow, nggak usah bayar. Udah tinggal biasa aja organik rame-rame sendiri karena udah follower banyak gitu ya. Tapi baru memulai biasanya view-nya 1, 2 gitu ya. Jadi dua-duanya ya, tapi tergantung mana yang difokuskan. Yang penting marketing adalah tes ukur. Marketing adalah tes ukur. Oh, berbayar lebih bagus, berbayarnya difokuskan. Oh, ternyata pakai viral lebih bagus gitu ya. Viralnya difokuskan. Tapi waktunya terbatas, sebetulnya bisa dikupas lagi gitu ya. Bagaimana tip mencari influencer dan sebagainya gitu ya. Kemudian yang mengenai penawaran ya, penawaran personal ya. Jadi kalau yang CRM itu memang lebih personal. Jadi misalkan nih, kita mengucapin lebaran. Kira-kira teman-teman mana yang dibalas, saya butuh komentar teman-teman ya. Ketika ada lebaran, ada yang pakai kata-kata mutiara, tapi dia nggak nyebut nama kita. Sama yang ucapan lebaran, tapi lebih personal tadi. Selamat Lebaran atau selamat Hari Raya Idul Fitri Mbak Ica. Mohon maaf lahir batin ya. Nah, kira-kira yang dibahas yang mana? Sama kata-kata mutiara yang panjang itu. Tapi nggak nyebut nama kita. Yang nyebut nama atau yang nggak nyebut nama? Yang mana? Nyebut nama. Yes, itulah personal the best. Nah, dia lebih tertarget. Makanya saat ini untuk iklan-iklan Meta Ads itu menyebutin ya. Ini adalah apa iklan Meta Ads untuk pengusaha umroh. Nah, dia lebih terspesifik. Nah, itu spesifik target market gitu ya. Udah kejawab ya? Ada lagi? Mbak Oda, udah kejawab? ada Kak. Nah, Kak, eh, untuk yang tadi jawaban template itu bagaimana ya Kak menurut Kakak? Untuk yang Lebih mana? krusial jawaban yang itu eh, untuk saat ini tuh membalas pesan dalam hitungan detik dengan jawaban template atau agak lama tapi agak ada penawaran lagi gitu Kak. Menurut Kakak yang mana? Terus ada satu lagi Kak. Tadi kan yang Bentar. mengenai Izin saya mau apa pakai yang ini mengenai dulu ya. Saya oke mau Kak. pakai headset karena di luar lagi hujan deras. Ini semoga sebagai pertanda teman-teman rezekinya akan deras semua ini ya. Termasuk rezeki saya juga, amin ya. Jadi lagi hujan deras. Di teman-teman hujan nggak? Saya mau pakai ini dulu ya. Pakai headset. Iya, aku enggak sih Kak, lagi aman. Mendung Bentar. dikit aja. Bentar ya, izin ntar. Tes.
Saya pakai. Boleh dicoba bersuara? Iya, halo Kak. Ini tes lagi. Tes, tes. Iya Kak, halo. Ini jelas banget ini Mas. Ini. Dah, ya silakan. Oke, Oke, Kak. Tadi ada pertanyaan terakhirnya itu Kak. Hmm, Menurut Kakak tuh lebih mana yang krusial Kak antara membalas pesan dalam hitungan detik tapi jawabannya tuh template gitu atau membalas sedikit lebih lama tapi dengan penawaran personal. Kemudian kan tadi kan Kakak ngebahas menjawabnya yang ya. iya, satu lagi Ya. tadi Kakak ngebahas yang 3 orang serius, 7 orang misalnya kayak masih ragu nih Kak. Terus 3 orang Hmm. nih serius nih Kak. Tapi dia tuh seriusnya masih agak slow respon gitu Kak. Itu gimana cara kita mastiin lagi tapi tanpa kelihatan kayak spam atau kayak kelihatan ngechat terus gitu Kak. Gimana cara mastiin? Soalnya dia kayak serius tapi agak slow gitu. Terima kasih. Oke, luar biasa ya. Jadi tadi yang jawabnya lah personal ya, itu the best ya. Kalau cepat tapi nggak tepat, ya sayang banget ya. Memang secara pesan terjawab, tapi hanya cepat aja, tapi tepatnya kurang. Lebih lebih bagus personal. Kecuali customernya kayak LMS ini ya, udah ribuan ya, nggak mungkin dijawab personal semuanya. Bisa nggak kejawab semua ya. Jadi tergantung jumlah customernya ya. Kalau misalnya kejangkau manual, manual aja ya. Kalau kejangkau manual itu lebih the best karena gimana pun juga template itu dengan personal perasaannya lebih ini. Kita survei nih, orang banyak beli karena logik apa karena emosional? Boleh jawab yuk. Orang beli, survei membuktikan karena logik, karena fitur-fiturnya, apa karena emosionalnya? Ayo. Emosional, betul. Iya, jadi tetap personal the best ya daripada template ya. Tetap ya bisa di-combine lah untuk misalkan CS baru, baca sales script, tapi harus latihan dulu. Jangan langsung dijalankan di depan ya. Latihan dulu dengan temennya, pastikan bisa-bisa secara personalnya bagus gitu ya. Kemudian mengenai serius tapi slow respon, berarti kita terlalu banyak bicara ya. Karena marketing yang baik itu bukan banyak bicara tapi banyak mendengar. Kita tanya dia apa kebutuhannya dia. Karena manusia nggak beli, ini boleh dicatat ya. Orang tidak beli itu karena 5 hal. Berapa hal? 5 hal. Cara apalinnya adalah tempe mendoan 3 peyek. Apa? Tempe mendoan 3 peyek. Berarti tempenya T ya. 3P. T-nya karena tidak tahu. Ya mungkin, oh apa itu produk apa, buat apa ya? Nah itu, orang nggak tahu nggak beli. Tugas teman-teman membuat mereka tahu. Ya, yang pertama. Yang kedua, tidak mampu. Ya, jadi harus ditanya, Bu, untuk produk tersebut, untuk harga ada masalah atau ada yang bisa dibantu? Oh iya mas, kemahalan. Oh, ada bisa cicil Ibu. Ada yang harga yang paket murahnya. Nah gitu, ya kita harus tanya dia. Siapa tahu dia belum mampu mau ngomong sungkan ya. Jadi harus ditanya. Banyak bertanya dan mendengar gitu ya. Kemudian adalah tempe mendoan TM 3P. P-nya percaya. Mungkin dia nggak percaya sama teman-teman gitu ya. Makanya hati-hati jejak digital ya. Bangun branding yang baik gitu ya. Yang sopan, pakaian juga yang sopan. Jualan tapi pakaiannya nggak beres gitu ya. Pakai anting-anting duanya laki-laki tapi ya orang mana percaya ya nggak beli gitu ya. Jadi ya TK mendoan 3P percaya kemudian tidak pengen. Nah, mungkin nggak pengen dia gitu ya. Dan yang berikutnya nggak perlu. Nah, inilah tugas teman-teman bagaimana building need. Dan statistik juga membuktikan kadang orang beli bukan karena produknya, tapi karena bonusnya. Nah, gitu ya. Coba pancing. Ibu, kalau supaya Ibu berkenan dengan produk ini, kira-kira apa yang bisa kami bantu Ibu? Oh ya, bonus ini dong. Nah, ternyata kena bonusnya, akhirnya dia beli. Gitu ya. Udah hafal rumusnya? Tempe mendoan, 3 ya. Orang Oke, nggak Kak. beli, itu rumusnya. Atau ya coba di flashback lagi ke customernya Mbak Odah, kira-kira nggak beli dia kenapanya itu? Mungkin nggak tahu, udah dijelaskan produknya detail? Sudah, Pak. Udah, mampu? Ada Udah yang tahu masih nggak kayak mampunya? nanya-nanya gitu juga sih, Pak. Betul, Mampunya mampu. dia mampu, tapi dia masih membandingkan sama yang lain, biasanya kayak gitu. Oke, membandingkan. Oke, mengenai ininya, eh, percaya? Masih membandingkan karena belum percaya tadi ya? Percaya. Iya, Ya, kalau udah berarti percaya lebih orang nggak dibangun di masalah harga. kepercayaannya ya. Iya, percaya. Ini produk ini bagus nggak Oke. ini? Ini produknya kayak lebih bagus ini. Ya itu, percaya ditingkatkan. Dengan cara apa percaya? Testimoni, ya.
kasih testimoni dan sebagainya. Supaya penawarannya itu juga nggak terlalu diuber-uber, ya email marketing lah ya. Apalagi email marketing kan bisa di-setting kan. Hari ini, besok apa, otomatis pekerjaannya gitu ya. Bisa email marketing atau WA marketing juga boleh. Kemudian tadi apa, pengen dan perlu ini perlu di building need gitu ya. Bagaimana bisa need-nya itu ya. Kalau perlu dia memang butuh gitu ya. Tapi kalau pengen itu unlimited. Nah, itu ya. Contoh iPhone orang beli bukan karena apa fitur-fiturnya tapi karena pengen dilihat wah saya sukses ini. Nah itu statistik membuktikan karena pengen bukan perlu. Kalau perlunya buat HP apa? HP yang 1 jutaan juga bisa, buat telepon bisa, WA juga bisa, nonton YouTube juga bisa, TikTok Live juga bisa itu ya. Kalau bicara perlu, tapi kalau bicara pengen kelihatan keren ya atau mungkin lebih up to date kesannya gitu ya. Itu ya, kelihatan kaya, itu adalah perlu dibangun. Makanya dalam bangun brand bukan hanya perlu aja, tapi biar customer pengen. Itu kurang lebihnya ya, Bu Mbak Oda ya. Kak, terima kasih banyak jawabannya, Sukses selalu ya, Mbak Oda. Kak. Lancar. Baik, Sukses siap. juga, Kak. Bye. Yuk, boleh nanti sharing jualannya apa, siapa tahu ada yang membutuhkan ya. Karena Zoom ini sebuah pasar, tapi tentunya nanti hubungi admin gimana cara sharing-sharingnya. Ada lagi yang bertanya tadi? Oke, mungkin ini banyak yang raise hand ya Kak, tapi tadi ada yang pertama nih, paling pertama ada Hmm. Ahmad Baihaki, mungkin boleh langsung. Oke, boleh yuk. Oke, baik. Terima kasih Kak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, saya warahmatullahi Ahmad. wabarakatuh. Di sini saya ingin bertanya kepada Pak Ardan. Ada 2 pertanyaan, Pak. Baik. Yang pertama, menurut Pak Ardan, apakah kecepatan respon yang cepat itu tadi di era digital saat ini bisa benar-benar selalu berbanding lurus dengan peningkatan penjualan? Nah, lalu pada fase manakah adanya implementasi respon yang cepat atau sebuah reservasi yang instan itu bisa benar-benar memberikan dampak yang optimal terhadap konversi penjualan? Serta apakah pelayanan yang cepat atau reservasi yang instan itu lebih berperan sebagai penarik konsumen di fase awal atau justru sebagai pengunci di fase akhir untuk meningkatkan angka konversi penjualan? Nah, lalu yang kedua, itu bagaimana ya Pak cara yang relevan untuk menilai keberhasilannya? Serta adakah metrik tertentu untuk mengukur keberhasilannya, Pak? Sekian, terima kasih. Oke, ini kayaknya nggak 2 ini, ada 5. 5 pertanyaan, nggak apa-apa gitu ya. Boleh admin ya? Moderator boleh? Siap ya. Oke, jadi mengenai kolaborasi AI-nya. Jadi sudah saya sampaikan tadi strategi saya adalah customer-nya hybrid. Ya, jadi biarkan AI dulu yang berjalan. Dengan catatan customer-nya banyak ya. Jadi kalau customer-nya teman-teman baru skala UMKM ini kecil-kecil banget itu. Udah pakai AI ya boncos gitu ya. Jadi sesuaikan dengan jumlah customer. Kalau udah banyak ya pakai AI, tapi harus hybrid. Kenapa? Kadang-kadang AI itu nggak bisa menjawab sesuai dengan yang dibutuhkan. Karena mereka jawabnya logik, pakai data dan sebagainya. Tapi kalau manusia kan ada perasaan dan sebagainya gitu ya. Ada apa? Gimana dan kita bisa telepon mereka. Bu, boleh saya telepon? Nah, itu nggak mungkin AI yang langsung nawarin telepon ya. Ya, telepon ya. Meskipun sekarang ada AI telepon tapi kaku banget ya. AI telepon saat ini masih kaku. Tapi kalau chat udah generatif, sudah bagus ya. Tapi kalau telepon sepertinya masih kelihatan robot banget. Siapa yang pernah ditelepon oleh AI di sini? Saya sering gitu ya. Telepon ternyata AI gitu. Kaku banget ya, kayak robot Google gitu ya. Tapi nggak tahu, someday mungkin LMS bisa menciptakan robot customer service yang lebih luas gitu ya. Jadi recommended hybrid ya. Jadi bisa mantau ya. Dan untuk awal tetap AI kalau misalnya customer banyak. Tapi kalau customer sedikit manual aja deh. Ntar AI belakangan tuh ya. Selagi masih kejar bisa manual, ya kita padat karya lah gitu ya. Tapi kalau sudah karyawannya banyak, nggak mungkin kita manual kecuali kita ada sumber daya yang besar buat gaji karyawan dan sebagainya. Kemudian yang tadi untuk relevan nilai keberhasilan, kalau di LMS ada ya statistik itunya ya, siapa yang klik itu ya, ada data statistiknya di sistem. Ya harusnya di LMS ada tuh. Jadi bisa tahu nih customer ini yang chat, customer ini yang closing itu bisa di istilahnya kalau di dunia Meta Ads itu apa namanya itu pixel ya, pixel. Betul ya Mbak Ica? Ada ya Mbak Taki ya? Ketika chat itu bisa ada ininya, ada rekamannya gitu ya. Nah gitu. Gitu ya Pak Ahmad Bayaki ya. Jadi bisa menggunakan sistem karena dari situlah kita bisa tahu statusnya. Sekali lagi
Marketing adalah tes ukur. Gitu. Kalau gini gimana? Kalau gini gimana? Yang bagus tingkatkan ya. Yang jelek perbaiki. Itu kurang lebihnya. Jadi gunakan sistem kalau misalkan mau lebih akurat dalam menghitung analisa relevan nilai keberhasilannya. Seperti itu. Oke, ada lagi? Ya Pak, sudah sangat terjawab sekali. Terima kasih Pak. Siap. Thank you sama-sama Pak Ahmad Bagari. Oke, mungkin selanjutnya dari Rio dulu ya, karena tadi Rio sudah angkat tangan lebih dahulu. Mungkin dipersilahkan untuk Rio. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya Kak MC. Izin bertanya kepada pemateri, Kak Ardan. Siap. Perkenalkan, nama saya Rio. Saya Baik. dari Pontianak, Kak. Nah, jadi pertanyaan saya ini kan terkait dengan travel bisnis. Nah, pertanyaan Ya. saya, sekarang itu di Instagram Ads, kita bisa lihat banyak sekali berbagai platform itu, entah dari perusahaan mana tetap menawarkan travel bisnisnya. Cuman sayangnya itu ada yang kita menemukan dengan harga yang sangat murah, tetapi dia bohong gitu, atau bodong. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara kita untuk memitigasi sebagai konsumernya dulu, atau sebagai konsumennya, agar kita tidak terjebak ke sana. Karena mungkin menawarkan dengan traffic harga yang murah tadi dibandingkan dengan lain, tapi aslinya itu kena bohong atau kena tipu. Dan Ya. yang kedua, dari segi perusahaannya, dia harus memperbaiki reputasi atau citranya bagaimana supaya perusahaan dia kan mungkin berbohong itu supaya keuntungan lebih besar, tapi dia belum memikirkan dampak jangka panjangnya. Nah, tapi pertanyaan saya ada dua sudut pandang dari segi konsumer dan segi perusahaan harus bagaimana di sini. Nah, pertanyaan saya itu saja Kak. Terima kasih. Oke, luar biasa. Kasih plus untuk Aryo ya. Tanyanya bagus banget ya. Jadi pertama dari segi customer. Jadi ketika ada penawaran itu kita perlu hati-hati ya. Cara untuk mengetahui dia travel bodong atau tidak, tanya legalitasnya. Pak, legalitas kan bisa membuat pakai AI gampang ya. Bagaimana cara untuk verifikasinya? Tanya asosiasi. Nah, tadi kan saya info tadi bahwa TTR adalah member dari Asita, Astindo, apalagi tuh AITA gitu ya. Kalau di AITA saya bukan member aja, saya pengurus juga ya di AITA gitu ya. Jadi tanya asosiasi, nanti ada juga oh dia buat sertifikat sendiri dari AI. Tanya ke asosiasi, ada nomor ininya, nomor induknya, ada nomor anggotanya. Nah, ini beda ini, udah gitu ya. Itu sering di asosiasi, ini siapa ini? Laporkan, bukan, udah customer nggak beli gitu ya. Nah, kemudian dari segi perusahaannya itu ya. Kalau perusahaan itu kalau misalkan memang promosi dari maskapai, memang itu bisa dicek di ininya di portal maskapainya gitu ya. Misalkan ada promo Katai promo, bukanya web Katai. Ada promo nggak? Gitu kan. Nah, jadi perusahaan akan mempromosikan kelihatannya wah ini untung rugi. Pasti namanya perusahaan kan cari untung gitu ya. Nah, dia akan promosi itu sesuai dengan promo dari maskapai. Tapi kalau misalkan dilihat maskapai nggak ada promo, perusahaannya ini promonya gede, hati-hati gitu ya. Cek lagi legalitasnya. Pastikan kita beli ke produk travel berizin ya. Kemudian ketika dia bilang izin, suruh tunjukkan izinnya, tanya tergabung asosiasi mana. Nah, di asosiasi itu kan bisa di Google tuh kantor asosiasi mana. Kita bisa tanya, insya Allah akan dijawab karena udah tugasnya mereka untuk menaungi para travel, melindungi customer-customer supaya nggak ada penipuan dan sebagainya. Itu kelompoknya ya Pak Rio ya. Oke, baik Kak. Dan Ya. mungkin ada satu pertanyaan feedback dari saya. Mm-mm. Kalau misalnya dalam perusahaan itu ada kerjasama dengan investor, investor itu menanamkan modal. Nah, kalau Oke. terjadi krisis seperti ini, maka apa yang harus kita lakukan mungkin sebagai CEO dalam perusahaan itu agar mengembalikan kredibilitas kepada berbagai investor yang telah menanam modal di tempat kita gitu. Ya, Eh, kalau apa ada investor kemudian perusahaannya kurang bagus itu bukan hanya dari CEO aja itu seluruh kompleks tuh ya pemegang betul. sahamnya gitu ya karena bagaimanapun juga biasanya yang di awal dengan pemegang saham dulu biasanya gitu ya ngesaham dengan tim kan ada 4 tiang yang di perusahaan itu marketing kemudian sales finance dan operation gitu ya jadi ini harus dikupas dulu ini ya harus kita punya laporan pertanggungjawabannya untuk ke investor. Kembali lagi dengan investor pastikan sudah ada MOU ya karena
di agama pun kita di kitab suci diajarkan kalau kita berjanji dengan orang pastikan tertulis. Dan situ pasti jelas ketika bisnis itu untung berbagi. Kalau nggak untung ya jangan dituntut, namanya bisnis ya. Pastikan di MOU-nya itu jelas dan detail. Hati-hati perjanjian yang itu memberatkan ke kita, misalkan kalau nggak untung ya kamu harus terbayar. Itu hindari investor yang seperti itu. Ya pastikan namanya investor kan bagi hasil gitu ya. Kalau ketika untung berbagi, ketika rugi ya bagi rugi juga gitu ya. Nah, kalau ketika mintanya bagi untung terus, namanya retainer itu, bukan investor gitu ya. Jadi pastikan dalam memilih investor, yang pertama adalah tadi, pastikan ada MOU yang jelas gitu ya. Yang kedua, pastikan dia mau berbagi hasil, untung ya dapat untung, rugi ya dapat rugi. Tapi kalau kita dia mintanya untung terus, ya bukan investor namanya, itu namanya retainer gitu ya. Tapi teman-teman harus siap tuh didukung Pak Tim tadi tuh. Marketingnya bisa menjelaskan, kenapa kok marketing kita sepi ya? Nah, marketing ini yang menjelaskan. Marketing tugasnya bukan jualan ya. Marketing tugasnya adalah membuat produk teman-teman ini diketahui oleh customer. Dia beri iklan ya. Database yang masuk dikelola oleh sales. Nah ini, tanya ke sales, kenapa ini kok sepi? Oh kemahalan Pak. Nah itu ya. Operation juga, kenapa cost-nya mahal nih? Itu kita harus tanya juga ke mereka. Sehingga kita dalam menyampaikan ke pemegang saham, dipercaya gitu ya. Kalau kita, kenapa rugi? Wah ini Pak, gara-gara Iran ya udah. Investornya marah-marah ada. Jadi kita harus, nama CEO kan juga mengepalai itu ya, tapi jangan sendirian ya dalam berbisnis. Pastikan kerja super tim, jangan hanya semuanya CEO ya, Superman-nya ya, tapi semuanya dilibatkan, termasuk finance juga sama, bagaimana bisa menekan pengeluaran, kemudian kenapa listrik tiba-tiba mahal, itu yang peka bagian tim finance. Itu kalau lebih Pak Dewa ya. Oke, baik Kak. Terima kasih atas jawabannya sudah sangat jelas. Siap, terima kasih Pak Dewa. Sama-sama. Oke, mungkin selanjutnya boleh dari Kak Reza Hashim dari UNER, mungkin boleh langsung menyampaikan pertanyaannya. Oke, baik. Selamat malam Pak. Saya dari Malam, ya Pak Reza dari mana nih? Surabaya? Surabaya, Bapak. Oh, Surabaya. Ya, Oke. ini Pak. Jadi pertanyaan saya ini berangkat dari kalau kita di bisnis jasa produk itu kan ada namanya IKS ya, Sales, Service, and Spare. Nah, Hmm. kalau dari bisnis travel ini kan salah satu industri yang paling rentan ya terhadap guncangan geopolitik dan kondisi makroekonomi seperti fluktuasi nilai tukar kurs, lalu ada situasi perang, lalu ada perubahan Hmm. kebijakan visa yang mendadak. Nah, Oke. dari pengalaman dan perspektif Bapak, apakah fitur seperti respons cepat atau quick response ini di era digital ini juga mencakup krisis manajemen sistem, Bapak? Bagaimana cara melatih tim atau dari pengalamannya Bapak agar ketangkasan merespon ini tidak hanya berlaku saat closing sales, tetapi juga saat mitigasi kepanikan massal dari klien kita, terutama ketika terjadi krisis global yang tak terduga seperti teman-teman kita yang ada di Timur Tengah kemarin. Nah, itu kira-kira Oke. bagaimana, Bapak? Baik. Oke. Terima kasih pertanyaan bagus ya. Kasih plus dulu buat Mas Reza ya. Udah Surabaya ya. Berarti bisa jawab Mas ya. Bisa, Bisa. Pak. Oh bisa. Tadi tetap kita jawab. Saya orang Pasuruan nanti Jawa bisa Mas ya. Jadi kita jawab dengan bahasa Indonesia aja ya apa. Jadi sebelum kita mengatasi ini ya fitur respon cepatnya, kita harus melakukan tindakan preventif. Ya kenapa Mas? Preventifnya dulu. Di dalam tour itu pentingnya mencantumkan klausul. Itu ya. Jadi ketika terjadi hal-hal yang nggak diinginkan, ada perang dan sebagainya, udah customer-nya pun nggak perlu tanya ke KCS, udah jelas, gitu ya. Contoh nih, bahwa kita misalkan ngurus ke suatu negara yang harus pakai visa, di klausul dicantumin, visa adalah wewenang dari kedutaan negara tersebut. Itu di klausulnya tuh. Jika visa tidak keluar, ada biaya yang harus tanggung, itu menjadi kewajiban customer. Dengan membayar DP ini, Anda sudah menyetujui klausul yang diberikan oleh travel. Nah, kalau udah DP, udah setuju dia itu. Meskipun belum tanda tangan tuh. Gitu ya. Itulah pentingnya klausul. Itu udah kuat secara hukum, Mas. Gitu ya. Jadi ketika ada hal, oh iya sih, CS tinggal jawab, Pak, boleh dicek di ininya Pak, term and condition-nya Pak. Oh ada situ Pak. Oh iya ya gitu. Seperti maskapai itu gitu ya. Maskapai kan detail tuh kalau refund dan sebagainya gitu ya. Sehingga untuk mengurangi sebelum komplain. Jadi kita harus buat klausul sedetail mungkin. Makanya kita harus update terus ya mengenai perkembangan dunia juga dia.
itu kita cantumkan di klausul. Jika terjadi force majeure atau misalkan jadi hal-hal yang ini, maka eh, apa itu solusinya seperti apa gitu ya, dan yang tanggung siapa, itu wajib itu. Apalagi harga pesawat naik ini ya, kalau travel nggak nyantumin kenaikan harga ketika di luar ini, maka dia harus nanggung tuh. Customer nggak mau tahu. Tapi kalau ketika mendaftar di info bahwa ketika ada kenaikan dari aftur maskapai yang di luar operational travel itu, maka jamaah atau peserta harus membayar itu. Nah, itu bisa kan dimasukkan customer ketika ada akan naik, dia harus legawa karena tidak setuju dengan pernyataan tadi gitu ya. Dan pastikan customer membaca dengan jelas ya. Kalau bikin term condition, jangan yang kecil-kecil kayak di aplikasi kecil-kecil banget. Ya, jadi di aplikasi itu kita install berapa aplikasi teman banyak gitu ya. Itu ada term kondisinya itu, dia bisa akses kamera kita gitu ya. Jadi hati-hati kalau lagi ganti baju, kamera webcam, kamera HP itu ditutup ya. Itu kita sudah menyetujui itu. Apalagi tahu bisa aplikasi yang nggak jelas ya, menyetujui bahwa kameranya dia akses gitu ya. Udah, kayaknya mati tapi dia lihat tuh, gitu ya. Jadi itu sedikit spill dikit ya. Itu ya Kak Arisa, jadi preventif lebih penting sehingga mengurangi ketika komplain ke CS ya. Adapun kalau CS-nya customer-nya banyak, gunakan AI karena itu ada solusi. Apalagi sekarang kalau dulu saya pernah mulai chatbot, saya udah pakai itu. Siapa pernah pakai chatbot? Kaku banget jawabannya gitu ya. Dijawab ya sesuai apa yang kita tulis gitu ya. Muncul lagi chatbot generasi kedua, udah agak luas tapi AI ini makanya dinamakan chat GPT kan generatif. Jadi sudah menyerupai manusia dia. Bisa menyimpulkan, bisa mencari info sendiri gitu ya. Itu ya kurang lebihnya. Jadi tetap teknologi usahakan digunakan ketika teman-teman udah customer-nya banyak, nggak ke handle lah istilahnya ya, sudah mengenai crowded, gunakan sistem untuk memudahkan. Seperti itu. Baik, Pak, dan sekarang kan yang saya tahu juga kan biasanya kalau orang orang awam itu kan berusaha untuk menghubungi siapa yang menurut dia tercepat untuk meresponnya. Mungkin dalam hal ini ya dari biro travel yang dia gunakan untuk berangkat. Nah, berarti kan hal ini seperti yang Bapak jelaskan kembali pada bagaimana Ya, kita melakukan tindakan itu ya Pak. Kan ya krisis manajemen sistem ini kan eh, tentunya setiap negara beda peraturan. Nah, itu bagaimana Pak terkait ya itu krisis manajemennya ini kalau kita nggak buka biro untuk jasa ya, travel Pak. Ya, izin moderator di saya aja Pak di semuanya ya, putus-putus ya? Atau mungkin Ya, Pak, di saya juga putus-putus. oh iya putus. Sinyalnya ya, masuk masa saya. iya, iya. Terkait dengan krisis manajemen Nah, sistem ini Pak. masih putus-putus Mas. Ya, halo Pak, masih putus-putus kah? Udah ya? Udah men. Iya, berarti kan langkah preventif ini kan kembali pada bagaimana kita Ya. dengan tim ya Pak. Nah, lalu kan pertanyaan saya juga kan krisis manajemen Hmm. sistem ini Oh, tentunya kasih. setiap negara ketika terjadi hal itu kan berbeda-beda ya. Nah, bagaimana mungkin hal sederhana yang kita lakukan pada tim kita terlebih dahulu. Hmm. Ya Itu itu saya sekaligus respon boleh juga gimana? boleh di anu Mas di chat aja karena begitu pertanyaannya apa putus-putus. Oh iya Pak, saya ketiknya. Ya. Hmm. Mungkin lagi hujan juga sana. Mana? Udah. Langkah krisis manajemen yang bisa kita latihkan terlebih dahulu sebagai quick response terhadap klien kita Bapak. Itu yang pertama tadi udah preventif ya. Yang kedua ya kita harus punya SOP gitu. SOP itu sangat-sangat penting gitu ya. Ketika A jawabnya A, B gitu ya. Ketika ini sudah ada pakunya gitu ya.
Adapun ketika di luar SOP ya baru itu kita butuh strong leadership-nya, yang decision maker-nya siapa untuk memutuskan. Harus punya ketua. Makanya dalam suatu bisnis tuh penting ada manajer, ada CEO, itulah yang memanggil keputusan itu ya. Jadi preventif, yang kedua punya SOP Mas, gitu ya. Siap. Sama di perusahaan saya ya hampir saya jarang ngantor gitu ya. Sudah saya bangun SOP. Ketika ada apa-apa udah tahu jawabannya mereka. Karena sebelumnya sudah kita ini buatkan SOP-nya. Ini job isi seperti apa gitu ya. Kemudian ketika ada kendala ini jawabannya. Bahkan di live chat-nya pun sudah ada template-nya. Jadi untuk lebih kecepatan itu ya. Kan ada auto text gitu ya. Di kayak kita pakai live chat kan kayak WA kan aja ada juga itu yang auto text gitu ya. Yang tanda pagar tuh. Nah, itu juga untuk memudahkan. Itu sudah kita setting semuanya itu. Kembali ke kecepatan. Jadi pentingnya preventif dulu, dua SOP. Bagaimana Kak Reza? Apakah sudah terjawab? Ya, sudah menjawab. Terima kasih banyak atas Ya. jawabannya, Bapak. Oke, mungkin untuk penanya terakhir nih Pak, ada Kak Nanang Handoko. Mungkin boleh dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih, selamat malam. Selamat Bisnis malam. bisnis travel ini kan sampai ke depan kan marketnya makin besar gitu ya, Yes. Pak. Hmm. Nah, kemudian kalau ini AI kan tidak bisa subjektif ya, Mhm. dan tanda petik begitu untuk menghadapi konsumen. Nah, kemudian tugas kita itu kan tidak hanya sekedar konsumen closing aja, tetapi menjaga konsumen untuk loyalitas begitu. Nah, maka yang saya tanyakan bagaimana menjaga konsumen itu agar loyalitas begitu. Bagaimana menjaga konsumen agar bebas. Oke, kasih plus dulu buat Pak Nanang ya. Ini pertanyaan juga bagus-bagus. Ini sepertinya Pak Nanang ini dosennya kayaknya nih. Tadi banyak mahasiswanya. Pak Nanang profesinya apa? Halo Pak Nanang, Iya, Pak. profesinya apa? Saya wirausaha, Pak. Wirausaha dari kota Dari Madiun, Pak. Madiun, Masya Allah. Ah, saya suka pecel Madiun. Kalau mesti Madiun mampir pecelnya itu ya. Gitu ya. Jadi pertama saya sambungkan peran AI. AI ini ke travel bisa nyambung. Dulu saya pernah sama tim itu membuat eh, pencarian tiket pakai AI. Saya rasa LMS juga bisa buatin. Jadi misalkan tolong carikan dong tiket itu kita sambungkan ke API tiket pesawat. Itu bisa nyarikan dia. Seperti kita manusia membeli tiket ya dijawab oleh AI-nya itu ya. Apalagi AI yang terbaru bisa tinggal tombol klik-klik itu ya. Jadi pakai chat tinggal tombol itu ya. Kemudian mengenai untuk membuat konsumen loyalitas, jadi sebetulnya ini ya aturan pertama ya. Jarang manusia loyal itu. Ya, mereka itu loyal pada kepentingan dia sendiri. Itu Pak Nanang ya. Jadi sebagai pemilik perusahaan, kita harus sering-sering memakai kacamata atau memakai sepatunya customer. Member pun juga demikian, jarang sekali yang loyal gitu ya. Karyawan pun juga sama, jarang sekali yang loyal ya. Itu aturan pertama itu ya. Mereka loyal pada kepentingannya dia sendiri. Kalau ada gajinya, mau dites, ya siapa yang bekerja di sini kalau nggak digaji gimana? Nggak mau. Gitu ya. Kalau loyal, wah nggak digaji pun nggak masalah gitu ya. Nah, jadi yang penting pertama adalah pastikan produk teman-teman sudah memenuhi keinginannya customer. Gitu ya. Ketika customer sudah terpuaskan, nah mulai di situ tumbuh loyalitas. Ya, sekiranya loyalitas itu seperti apa? Kalau nggak pakai itu rasanya something missing. Nah, gitu ya. Jadi pastikan produknya bagus dulu, ya, karena loyalitas itu sebetulnya pada dirinya sendiri, pada kepentingan dia sendiri. Baru output orang luar itu ketika bisa mendukung keinginan dia. Itu kalau lebihnya Pak Nanang ya. Jadi pastikan produknya bermanfaat dan membuat customer happy. Ketika happy, dia akan mempromosikan pada 10 orang temannya.
Kalau dia nggak happy, dia akan mempromosikan ke 50 temannya. Nah, gitu ya. Kalau dia happy ngabarin ke 10 orang temannya. Tapi kalau dia wah merasa terzolimi nggak happy, dia ngabarin 50 temannya. Terima kasih, Bapak. Siap, Pak Nanan? Tapi ada juga Baik. yang loyal ya, tapi berapa persen ya? Mungkin ini ada Mbak Ica, Mbak Takia, Mbak Pira, ini orang-orang yang loyal gitu ya. Tapi jarang, 1% pun nggak ada. Saya juga buat statistik nih. Karena mereka rata loyal pada kepentingan dia sendiri. Baik, terima kasih atas jawabannya yang sangat bermanfaat ini ya Pak. Terima kasih juga untuk Sama teman-teman Mbak yang Ica. udah Terima kasih juga untuk teman-teman yang udah bertanya pada malam hari ini. Jadi selanjutnya kita akan lanjut ke presensi. Jadi berikut kami akan tampilkan barcode serta link presensi di kolom chat. Jadi untuk teman-teman mohon untuk segera diisi karena presensi ini menjadi Hmm. syarat untuk mendapatkan sertifikat. Dan batas akhir Wah, absensi di pukul 23:59. Jadi buat teman-teman yang tadi kan udah diingetin nih di awal untuk screenshot waktu saat penyampaian materi. Jadi jangan lupa untuk menyantumkan screenshot tersebut. Terima kasih. Mungkin sampai pukul 20:30 nanti kita akan lanjut ke sesi berikutnya. Jadi buat teman-teman jangan lupa presensi ya. iya Mbak Ica dapat info ada apa itu trial yang bisa dibagikan buat peserta ya? Saya pun juga mau mendaftar ini. Apa itu buat apa namanya itu? Mencoba sistemnya atau apa itu? Untuk free subscribe hotline pintar mungkin Pak atau Oh iya, betul. Ya. iya. Itu mungkin nanti akan ada free subscribe hotline pintar untuk 10 peserta yang tercepat. Jadi nanti syaratnya Oh, bisa I langsung see. chat langsung gitu ke panitia seperti itu. Hmm. Apa namanya? Hotline? Hotline pintar. Hotline pintar. Wah, hotline Hmm. pintar di Workan juga ya. Kayak tiketnya Tomingse masih udah habis ya Tomingse ya. Kayak Tomingse ya 10 tercepat yuk segera yuk itu bisa mencoba hotline pintarnya LMS. Selama berapa lama ini? Sebulan. Mungkin untuk waktunya nanti bisa kita bicarakan lagi ya Pak dengan panitia. Siap-siap. Ya, pastikan udah absen dulu ya, absen. Itu ada linknya juga ya. Oke, mungkin untuk teman-teman ya karena waktu pengisian prestasi juga bisa sampai nanti pukul 23:59. Daripada menunggu kelamaan nih, mungkin kita bisa langsung saja dokumentasi. Jadi buat teman-teman yang belum open kamera nih, bisa langsung open kamera dan memakai virtual background biar kita seragam semuanya. Jadi kita bisa langsung sesi dokumentasi dan siapkan gaya terbaik kalian. Oke, bisa dinyalakan dulu ya kameranya teman-teman semuanya. Masya Allah, ini auranya orang sukses semua ini ya, auranya ya. Um, Oke, udah siap ya teman-teman untuk slide yang pertama. 1, 2, 3. Oke, untuk slide selanjutnya. 1, 2, 3.
Oke, untuk slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, untuk slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya. Karena ini banyak banget partisipasinya nih, jadi banyak slide. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi mungkin ini sesi yang paling ditunggu-tunggu ya, karena dari awal udah di-spill nih. Kira-kira bakal siapa sih yang dapat door prize gitu. Nah, jadi di sini kita ada door prize berupa 2 penanya terbaik yang akan mendapatkan e-money dan juga buku dari Pak Ardens. Lalu ada free subscribe hotline pintar untuk 10 peserta Wih, tercepat. mantap. Oke, dan buat penanya yang lain nih, nggak cuma 2 penanya terbaik doang, jadi nanti 2 penanya terbaik akan mendapatkan e-money dan juga buku langsung dari Pak Adens, dan penanya lainnya akan mendapatkan buku juga nih dari Pak Adens yang akan diumumkan langsung pada H+1 acara. Jadi buat teman-teman yang tadi udah nanya dan mungkin nantinya nggak dapat door prize e-money, jangan bersedih hati dulu karena siapa tahu kalian dapat buku juga yang akan diumumkan besok seperti itu ya. Nah, buat teman-teman nih, kira-kira udah siap belum untuk kita umumkan siapa 2 penanya terbaik itu? Kira-kira udah siap belum nih teman-teman? Coba dong kasih emotnya dulu kalau udah siap. Oke, mungkin kakak panitia nih teman-teman juga udah siap semuanya ya. Kita langsung spill aja. Kira-kira siapa 2 penanya terbaik yang akan mendapatkan e-money dan juga buku dari Pak Ardens pada webinar pada malam hari ini? Yeay, keren. Selamat kepada Kak Rio dan juga Kak Oda. Keren. Oke, mungkin boleh reaction tepuk tangan ya teman-teman buat Kak Rio dan juga Kak Oda yang berhasil mendapatkan door prize e-money dan juga buku dari Pak Ardans. Oke, mungkin untuk Kak Rio dan Kak Oda bisa menunggu door prize-nya akan dibagikan di H+1 acara ya, teman-teman. Nah, untuk teman-teman lainnya nih yang tadi udah tanya, tapi mungkin kok aku gak dapat door prize juga sih, padahal pertanyaan aku bagus gitu kan. Nah, jangan bersedih hati dulu, siapa tahu, karena besok kita akan ada door prize susulan nih. Dan buat teman-teman juga yang berminat untuk subscribe Hotline Pintar, di sini kita free. Untuk syarat dan juga ketentuannya, silahkan menghubungi panitia dengan format nama, email, instansi, jabatan, serta domisili. Jadi, free subscribe Hotline Pintar ini hanya untuk 10 orang tercepat saja. Jadi, buat teman-teman nih yang penasaran kira-kira apa sih gitu. Nah, kalian bisa langsung aja hubungi ke nomor yang sudah tertera di layar ya. Mungkin bisa di screenshot terlebih dahulu. Siapa tahu mungkin sekarang belum berminat tapi habis acara oh ternyata penasaran nih gitu. Mungkin bisa screenshot terlebih dahulu ya teman-teman. Oke. Sekali lagi selamat kepada Kak Rio dan juga Kak Oda atas penerimaan atas mendapatnya door prize pada webinar pada malam hari ini. Terima kasih kepada Pak Ardans, terima kasih juga kepada seluruh peserta, dan terima kasih juga kepada kakak-kakak panitia yang telah membuat dan mensukseskan acara webinar pada malam hari ini. Semoga materi hari ini bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya Ica dan saya pamit undur diri. Sampai jumpa di acara berikutnya bersama LMS Group. Selamat malam dan tetap semangat. Terima kasih semuanya.
Thank you semuanya. Bye-bye. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Sama. Boleh ya pertemuan di IG nanti ya. Boleh, Pak. Boleh.